people. Kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang yang buruk. You say, well, I'm not as bad as Barabbas. Mungkin saudara berkata, tapi Pastor Will, saya tidak seburuk sejahat Barabas. There may be somebody saying, well, Will, I'm not as bad as you. Mungkin Anda berkata, Pastor Will, aku tidak sejahat kamu. But the truth is, we've all made mistakes in life. Tetapi kenyataannya tidak bisa disangkal. Kita semuanya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. And we call that sin. Dan kita sebenarnya sebut itu dosa. The Bible says that we have all sinned. Alkitab berkata bahwa kita semua telah berbuat dosa. We have all fallen short of God's glory. Dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. And so in the eyes of God, we're the same as Barabbas. Jadi di hadapan mata Tuhan kita sama dengan Barabas. And Barabbas was under a death sentence. Dan Barabas telah dijatuhi hukuman mati. And guess what? So are you and I. Dan saudara ingat, sama saudara dan saya juga seperti itu. The Bible says, for the wages of sin is death. Karena Alkitab berkata bahwa hukuman atas dosa-dosa kita, upah dosa itu adalah maut. When we do bad things, we deserve punishment. Ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, hal yang jahat, kita memang layak. Break the laws here in Indonesia, you gotta pay a fine or go to jail. Kalau saudara melakukan kesalahan di Indonesia, kamu melanggar hukum di Indonesia, maka kamu layak ditangkap, dipenjarakan. And when we break God's laws, we deserve to be punished. Dan kalau kita juga melanggar hukum Tuhan, kita pun harus dihukum. And the Bible says that punishment is death. Dan Alkitab berkata bahwa hukuman itu adalah maut, kematian maksudnya. And that's the price that you and I cannot afford. Sebenarnya itulah harga yang harus kita bayar, yang kita tidak sanggup bayar dan lunaskan. But I want to tell you some good news. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah kabar yang sangat baik malam ini. You remember Barabbas? Anda masih ingat nama Barabas bukan? Barabbas was put on the stage with Jesus. Barabas ini sama-sama berada di panggung salib itu bersama dengan Yesus. And the people chanted they wanted Barabbas to go free. Tetapi warga masyarakat pada waktu berteriak-teriak supaya Barabas dibebaskan. And on that day, Barabbas did not die. Dan pada waktu itu Barabas tidak jadi mati, saudara. Barabbas went free. Dan Barabas dibebaskan. Did he go free because he was innocent? Apakah Barabas ini dibebaskan karena dia tidak ada salah, tidak ada dosanya? Did he go free because he was a good man? Apakah Barabas dibebaskan karena dia adalah orang yang baik? No. Oh, tidak sama sekali. He went free because someone who he never saw before took his place. Tetapi dia dibebaskan karena dia melihat seseorang yang tidak dia kenal. Orang ini telah mengambil alih dan memikul dosa-dosa Barabas, kesalahan Barabas. Barabbas went free because Jesus took his place. Barabas dibebaskan hari itu karena Yesus menggantikannya dan berada di tempat itu. What Jesus wants to do in your life right now. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan Yesus ingin lakukan kepada kita pada malam ini. Jesus is willing to take your punishment and my punishment. Yesus ingin mengangkat hukuman yang seharusnya kita terima semuanya. He's willing to die for your sin and my sin. Yesus bersedia untuk mati bagi dosa-dosa Anda dan dosa-dosa saya. The question is, what now are you going to do with Jesus? Pertanyaannya yang penting adalah apa yang malam ini akan kau lakukan kepada Yesus Kristus? Are you going to receive his free gift of salvation? Apakah Anda mau menerima karunia yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan ini? Or are you going to reject it? Atau engkau akan menolak anugerah keselamatan itu? Now, on that day, Barabbas didn't understand what was going on in God's plan. Malam itu, saudara-saudara, Barabas sebenarnya tidak memahami apa sebenarnya rencana daripada Tuhan yang sedang berlangsung. But he understood one thing. Tetapi Barabas mengerti satu hal. That man named Jesus was willing to trade places with him. Bahwa orang yang bernama Yesus itu, dia bersedia untuk mengambil alih dan bersedia mati untuk dirinya, untuk Barabas. He realized that Jesus was going to take his death on the cross. Barabas menyadari bahwa Yesus yang akan mengambil alih dan bersedia mati untuk Barabas. And my friends, that is the good news. Saudara-saudara, itulah kabar baik pada malam hari ini. That
God loves you so much that He gave you a gift. Bahwa Allah begitu mengasihi dirimu sehingga Dia memberikan karunia besar ini. That gift is forgiveness of sins. Dan karunia itu adalah pengampunan dosa. And there's nothing you can do to earn it or to buy it. Dan tidak ada yang bisa engkau lakukan untuk mendapatkannya, bahkan membelinya. It's a gift. Itu sebuah karunia kepada saudara. All you have to do is to receive it tonight. Yang malam ini saudara perlu lakukan adalah membuka hati dan menerimanya. Now I have 3 children at home. Saya punya 3 anak di rumah kami. And my kids are, I'm older than you realize. My kids are getting old. Saya sudah lebih tua dan anak-anak saya sedang bertumbuh dan mereka juga mulai menyadarinya. I have 2 daughters and 1 son. Beliau punya 2 orang putri dan 1 orang putra. And their ages are from 24 to 19. Usianya berkisar dari umur 24 ke 19 yang paling kecil. And so when I travel, like if I come to Indonesia, I would buy them a present and take it home to them. Jadi kalau saya ke Indonesia seperti sekarang ini, saya ingin beli sesuatu menunjukkan Indonesia, budaya Indonesia. Maybe I'll take them a batik. Mungkin saya beli baju batik untuk anak saya. Let's just pretend I bought them a batik and I take it home to give it to them. Saudara bayangkan sebentar saya beli batik untuk anak-anak saya itu dan bawa pulang ke Amerika. I want them to have it. I'm excited for them to have it. Saya begitu semangat, begitu bersukacita dan ingin memberikan hadiah batik ini untuk anak-anak saya. And when I give it to them, I don't expect you now pay me for it. Dan waktu saya memberikan batik-batik ini kepada anak-anak saya sebenarnya tidak berharap mereka kembalikan dengan membayar harga batik itu. I don't expect them to give me money for it. Dan saya tidak mengharapkan anak-anak saya membayar dengan uang mereka untuk saya. Now it costs me money. Walaupun itu saya yang keluarkan duitnya beli batik. I had to pay an Indonesian store for me to get that shirt. Saya harus bayar dari toko Indonesia agar saya bisa bawa batik ini bawa pulang. It costs me something. Tentu ada harga yang saya harus bayar. But I give it to my kids freely. Tetapi saya memberikan hadiah untuk anak-anak saya ini gratis. That's what God has done for us. He paid the price. Saudara, itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Dia bayar harganya lunas. But my friends, the price for him was death. Tetapi harga yang Tuhan Yesus bayar itu mahal, itu kematiannya. But yet he gives it to you freely. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita semuanya itu free, gratis adanya. It cost God His only begotten Son. Dan perlu pengorbanan besar bagi Allah kita itu mengorbankan putra satu-satunya. It was a very expensive gift. It cost blood. Dan itu adalah harga pemberian yang sangat mahal dan harganya adalah darahnya. But He gives it to you freely. Tetapi Dia memberikan kepada kita, kepada Anda dengan free, dengan gratis. All you have to do is to receive it by faith. Yang harus engkau lakukan malam ini adalah menerima anugerah kebaikan Tuhan dengan imanmu. What does it mean to have faith? Apa artinya punya iman di situ? It means to believe in God and then to act on that belief. Artinya Anda percaya dan Anda bertindak sesuai dengan apa yang Anda percaya. And you ask God to forgive you of your sin. Kalau Anda minta dalam doamu agar Tuhan mengampuni dosa-dosamu, And guess what? He forgives you. saudara, dengar, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosamu. Of all the bad things you've done in life, He forgives you. Semua perbuatan jahat, perbuatan buruk yang sudah kamu lakukan dalam hidupmu itu Tuhan akan mengampuninya. Why would He ever do that? Kenapa Tuhan mau lakukan itu? Because in His eyes, you're the most precious thing. Karena di mata Tuhan, Anda semuanya adalah orang-orang yang sangat berharga. He loves you. Dia sangat mengasihimu. He loved you so much that He was willing to die just for you. Dia begitu mencintai, mengasihimu sampai Dia bersedia untuk mati dan berkorban bagi Anda semua. But you have to receive the gift. Tetapi Anda harus menerima hadiah itu. I cannot make the decision for you. Saya tidak mungkin membuat keputusan untuk Anda.
Your parents cannot make the decision for Orang you. tuamu juga tidak bisa membuat keputusan itu untuk Anda. The church cannot make it for you. Gereja juga tidak bisa membuat keputusan itu. It's a decision that each and every person here tonight has to make on their own. Tetapi keputusan itu adalah keputusan masing-masing kita yang ada di tempat ini secara pribadi, lepas pribadi. Parents cannot make it for their children. Orang tua tidak bisa membuat keputusan untuk anak-anaknya. Children cannot make it for their parents. Anak-anak juga tidak membuat keputusan itu untuk orang tuanya. Husband cannot do it for the wife, and the wife cannot do it for her husband. Suami tidak bisa berbuat sesuatu keputusan untuk istrinya, dan sebaliknya istri juga tidak bisa melakukan untuk suaminya. It's a decision that you will have to make tonight. Ini adalah keputusan pribadi untuk kita buat malam hari ini. What now are you going to do with Jesus? Apa yang Anda harus lakukan malam ini kepada Yesus Tuhan kita? Tonight I'm asking you to put your faith and trust in Jesus Christ and ask Him for forgiveness. Malam ini saudara harus beriman dan percaya dan meletakkan percayamu kepada Yesus Kristus. And He'll forgive you of your sin and make you a new person. Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan menjadikan engkau menjadi manusia-manusia yang baru. You'll get a fresh start in life. Anda akan mulai menjalani hidupmu yang baru itu. But you have to make that decision. Tetapi Anda harus membuat keputusan. So what are you going to do tonight? Jadi apa keputusanmu? Apa yang Anda akan lakukan malam ini? Barabbas, he was willing to allow Jesus to take his place. Barabas, ya izinkan Yesus mengambil tempatnya. Are you going to be like Barabbas and allow Jesus to stand in your place, to take your punishment? Apakah Anda ingin seperti Barabas yang memang akhirnya bersedia untuk Yesus menggantikan posisinya dan mati di atas kayu salib? And my friends, God is willing to trade places with you and take your punishment so that you can have eternal life. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sangat bersedia untuk menggantikan posisi itu. Kita seharusnya dihukum mati, tapi Yesus mengambil alih supaya kita bebas dan diampuni dosa-dosanya. See, my friends, that Jesus, He never committed any sin when He was living on this earth. Padahal Yesus tidak pernah berbuat dosa apapun selama hidupnya. He lived a perfect life. Dia hidupnya begitu sempurna. But yet the Bible says He became sin for you and I. Namun Alkitab berkata bahwa dia dijadikan berdosa karena dosa-dosa saudara dan saya. Jesus never said a lie, but yet He became a liar because of our lives. Yesus tidak pernah berbohong, tetapi dia menerima itu dan seolah dia menjadi pembohong, saudara-saudara. Jesus had never committed adultery, but yet He became an adulterer because of our sin. Yesus tidak pernah melakukan perzinahan, tetapi akibat perbuatan zina kita seolah dia melakukan dosa seperti itu. And God the Father put all the sin of the world on His Son. Dan Bapa akhirnya menimpakan seluruh dosa-dosa di dunia ini ada di atas pundak Tuhan Yesus Kristus. And Jesus bled and He died on a cross for your sin. Dan Yesus akhirnya dengan sukacitanya dia menerima dosa-dosa itu dan bersedia untuk mati di atas kayu salib. His blood became the payment to set you free. Darahnya itu menjadi pembayaran untuk melunaskan dan membebaskan kita semuanya. So many people in the world say you have to do something for God to get God's favor. Saudara, banyak mungkin orang mengajarkan bahwa kita harus berbuat banyak hal supaya kita bisa selamat dan masuk surga. But yet Jesus, He did something for you. He died on a cross so that you could live. Tetapi Yesus berbeda, dia yang mati, dia berbuat sesuatu supaya saudara dan saya hari ini bisa selamat dan masuk surga. God died for His own creation. Dia mati untuk ciptaannya sendiri. Your Creator died for you. Sang pencipta itu mati untuk Anda, untuk ciptaannya. That's how much God loves you. Itulah begitu besarnya kasihnya kepadamu. My friends, Jesus Christ is the only way to heaven. Saudara-saudaraku, Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Because He's the only one who ever died for you. Karena dialah satu-satunya yang pernah mati bagi manusia. Will Graham never died for your sin. Will Graham tidak pernah mati bagi dosa-dosamu. Billy Graham never died for your sin. Billy Graham juga tidak mati bagi dosa-dosamu. My wonderful translator did not die for your sin.
Bahkan saya sebagai penterjemah juga tidak mati bagi dosa-dosa Anda. Only Jesus Christ died for your sin. Hanya Yesus yang mati untuk dosa-dosa umat manusia. And tonight, He wants to come into your life and to forgive you of your sin. Dan malam ini, dengar baik-baik, Yesus mau datang ke dalam hidupmu dan mengampuni dosa-dosa. And I'm going to give you that opportunity right now. Dan sekarang ini saya akan memberikan kesempatan itu kepada semua kita yang ada di halaman ini. But it's a decision that you have to make. I cannot make it for you. Anda yang buat keputusan, kami tidak bisa membuat keputusan itu. And so tonight, I want everybody in this area, I want you to all stand right now. Saya mau Everybody kita stand. semua yang ada di lapangan ini berdiri di tempatnya masing-masing. And tonight, I'm going to ask you to make this decision in front of your friends and family. Malam ini Anda perlu membuat keputusan itu di hadapan temanmu, sahabatmu, keluargamu. Jesus hung on a cross in front of the whole world. Yesus di kayu salib tergantung di hadapan umat manusia, banyak mata melihat dia. And so tonight, I'm asking you to make a public decision in front of your friends and family Jadi tonight. malam ini Anda harus buat pengakuan yang sifatnya umum, sifatnya publik. Anda mengaku di hadapan semua orang yang ada. Tonight is between you and God. Malam ini adalah sebuah misteri antara Anda dan Allahmu, Tuhanmu itu. Tonight, I'm asking you to surrender your pain, your hurts, your anger, surrender it all to God. Malam ini serahkanlah seluruh hidupmu, dosa-dosamu, semua kemarahan-kemarahan, dendammu di dalam hatimu. Tonight, you're going to surrender your life over to Jesus Christ. Malam ini engkau akan menyerahkan hidupmu secara total dan utuh kepada Yesus Kristus. And you're going to ask God to forgive you of your sin. Dan engkau akan mohon kepada Tuhan agar Dia mengampuni dosa-dosamu. And if you want to make that decision, I'm going to ask you to come out here where your seat is, and I want you to come and stand in front of me right Dan kalau now. malam ini Anda bersedia, sekali lagi Anda bersedia dan mau dengan penuh sadar, marilah datang ke depan dan majulah dan berdiri di depan ini. We're just going to wait on you. You come and stand right down here. I'm going to have a word of prayer for you. Kami akan menunggu saudara. Silakan yang membuka hatinya, mari datang segera datang maju ke depan ini saat ini juga. Doesn't matter how young or how old you are. Tidak masalah berapa muda atau berapa tua Anda. I want you to come and stand right down here. I'm going to have a word of prayer for you. Malam ini kita akan mendoakan saudara. Mari saudara cepat bergegas datang ke tempat ini, kita mau mendoakan saudara. If you're in the overflow section, I want this invitation is for you as well. Jika Anda berada di ruangan indoor, jika saudara ada dan mendengarkan firman ini, saudara juga diundang untuk berdiri di tempat dan melakukannya. If you're in the overflow section, I want you to come to the screen right now. Get out of your seat and come and stand in front of the screen. Kalau Anda berada di ruang overflow, di ruang indoor tadi, Anda berdiri dan menghadap ke layar di mana saudara berada. I have some friends that just want to come and talk to you and to pray with you. Ada teman-teman kami ini bersama dengan saudara yang akan datang dan berbicara kepada Anda. But we're just going to wait. You come. We're just going to wait on you right now. Kami sedang menunggu, silakan Anda datang, maju dengan penuh kerendahan hati. We're just going to wait. You come. Kami akan menunggu saudara, datanglah ke tempat ini. You just keep coming. We're going to wait. Saudara silakan.
maju silakan datang. Yang masih berjalan dari belakang silakan terus datang saja ke depan ini dan cari tempat saudara. I've never met a person that regretted coming to Jesus. Saya tidak pernah bertemu atau mendengar dari seseorang yang merasa menyesal karena mereka datang kepada Yesus. Tonight you come and say, Lord Jesus, I want to turn from my sin. Hari ini, malam ini saudara akan berdoa dan berkata, Tuhan tolong aku bisa berbalik dan meninggalkan dosa-dosaku. You're saying, Jesus, I want you to come into my life and to make me a new person. Saudara berdoa dalam hati dan saudara berkata, Yesus masuklah ke dalam hatiku dan jadikanlah aku manusia yang baru. All I want to do is have a word of prayer with you. Saya ingin berdoa untuk saudara semua. You keep coming, you come to the screens that are on the side, you keep coming. Saudara silakan datang, ada layar-layar di depan saudara, datanglah ke depan dan siapkanlah hatimu terbuka berdoa. We're just going to wait a few more minutes and then I'm going to have a word of prayer. Kami akan menunggu beberapa menit lagi sebelum kita berdoa. For those who are in the overflow, just come to that screen. Come out of your seat and stand in front of the screen. Saudara yang berada di ruang overflow, silakan saudara juga menghadap ke screen, ke layar di depan saudara. I want everyone that's come forward, I want you to look at me right now. Semua yang sudah berdiri ke depan ini menerima respons untuk altar call ini, saudara lihat ke depan sebentar, buka matanya, lihat ke depan. I'm very excited about the decision you just made. Saya senang sekali untuk keputusan-keputusan yang saudara sedang lakukan, saudara buat malam ini. Tonight will be the greatest night of your life. Malam ini adalah malam yang sangat besar dan mulia bagi hidupmu. And so I just want to have a word of prayer with you. Saya mau berdoa bagi saudara. Now this prayer, there's nothing special about the words that we're going to say. Saudara, kalimat-kalimat dalam doa ini bukanlah kalimat-kalimat yang begitu istimewa sekali. All we do is we're talking to God. Yang sebenarnya kita lakukanlah dengan jujur dan tulus, kita sedang berkata-kata kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. These words don't save you. Saudara, kata-kata ini tidak bisa menyelamatkan saudara. It is Jesus who saves you. Tetapi Yesus yang menyelamatkan saudara. And so I want to lead us in a prayer. We're going to simply talk to God right now. Saya akan tuntun saudara dalam doa ini dan kita akan berkata-kata kepada Tuhan. And so I'm going to say it in English and the interpreter is going to interpret and you're going to repeat it after the interpreter. Bapak Pastor Will akan bicara doanya dalam bahasa Inggris, tapi saudara tunggu saya menerjemahkannya. Setelah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saudara ucapkan doa dalam bahasa Indonesia itu. So I'm going to say it first, and then the translator is going to say it after me, and then you're going to say it after the translator. Okay? Jadi pengkhotbah akan mendoakan Anda dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah mendengar doa dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu Anda semuanya mengucapkan dalam bahasa Indonesia seperti yang saya ucapkan. So let's bow our heads and close our eyes. Sekarang mari tutup mata kita dan kita tundukkan kepala kita dengan hormat. And we're going to say this prayer unto the Lord. Dan kita akan ucapkan doa ini kepada Tuhan. Say, Dear Lord Jesus. Katakan bersama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. I know that I am a sinner. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. And I am sorry for my sins. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. I believe that you died in my place on the cross. Saya percaya Tuhan mati bagiku di kayu salib. Saya percaya Tuhan mati di kayu salib. And I believe that you raised your son from the dead.
Dan aku percaya Yesus engkau bangkit dari mati. Dan aku percaya Yesus engkau bangkit dari orang mati. I now want to turn away from my sin. Sekarang aku akan meninggalkan dosa-dosaku. Sekarang aku akan meninggalkan dosa-dosaku. I invite you to come into my life. Aku mengundang engkau Tuhan ke dalam hidupku. Aku mengundang engkau Tuhan di dalam hidupku. I want to trust and follow you. Dan aku percaya dan mengikuti engkau Tuhan. Dan aku percaya dan aku mengikuti engkau Tuhan. I ask you to be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. In the name of Jesus, amen. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Amen. For those who said that prayer and you meant it in your heart, your sins are forgiven. Saudara, setiap Anda yang sudah berdoa dengan tulus dan ikhlas dari hatimu, dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Now, standing very close to you, there's going to be a friend of mine. They'll have a badge on, a lanyard around their neck. Saudara, tetap berdiri. Ada para teman-teman kami, para konselor yang memakai name tag yang warna kuning akan bersama dengan saudara. And they just want to talk with you and pray with you. Mereka akan berdoa bersama Anda dan berbicara kepada Anda. Now, you may have some questions. That's okay. Anda mungkin punya pertanyaan, nggak apa-apa, silakan bertanya. You can ask them about some of your questions. Anda bisa bertanya sesuatu dari hatimu yang terdalam. But they just want to encourage you tonight. Tetapi malam ini mereka, teman-teman Anda, ada bersama dengan Anda semua untuk memberikan semangat dan dukungan kepada Anda. And so I don't want you to go anywhere, Jadi jangan beranjak, jangan pergi kemana-mana. because there's a lot of people here tonight and it's going to take a little while to get through it all. Karena ada begitu banyak orang yang berdiri di sini dan mungkin membutuhkan waktu sejenak untuk kita melakukan ini. And then after that, we're going to have another great concert. Dan setelah itu, saudara akan menikmati ada satu konser rohani yang begitu luar biasa. And you don't want to miss that. That's my friends, the Afters. Dan Anda tidak akan kehilangan berkat. Anda akan begitu diberkati dengan teman-teman kita dari music band yang bernama The Afters. So don't go anywhere. We want to pray with you and then have a great time celebrating in a few minutes. Jangan pergi dari tempat ini, tetaplah ada di sini, tetap berbicara, dan tetaplah saudara dilayani dan menikmati pujian dan penyembahan yang akan dilakukan. And tomorrow, I hope to see you again. Dan besok kita akan berjumpa kembali. And bring a friend with you. Bawalah teman-teman Anda bersama dengan Anda. God bless. I'll see you tomorrow. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa besok. Tetap standby di sini sebentar. Terima kasih buat